Halo semuanya, selamat pagi. Aku udah bangun tidur nih. Udah cuci muka, udah gosok gigi tapi tidak mandi. Hehe, di Hongkong mah biasa, tidak mandi pagi. Mandinya malam hari doang kalau mau tidur. Nah, ini sebelum aku kerja dan sebelum aku sarapan, aku mau minum jeruk lemon dulu. Tujuannya adalah agar asam lambungku segera sembuh, karena kemarin-kemarin aku kalau makan itu selalu muntah gitu, apalagi makan goreng-gorengan gitu, enek gitu di perut. Ada yang nyaranin aku untuk minum jeruk lemon setiap pagi sebelum makan apapun, jadi dalam keadaan perut kosong. Tadinya sih aku nggak percaya, masa asam lambung malah ditambahin yang asam-asam sih. Selanjutnya aku mau bikin sandwich bikinanku sendiri. Ini saran dari adiknya nenek, katanya itu uh, alpukat dikasih mentega, bukan cheese yang agak asam itu, dijadikan satu, diublak-ublak gitu, terus ntar dijadikan selai gitu. Tapi aku nggak doyan loh, aku doyannya alpukat dimakan gitu aja. Nah, aku tidak suka telur setengah matang, jadi aku penyet-penyet kayak gini biar matang merata. Kalau telur setengah matang itu ada kayak amis-amisnya gitu deh. Sebenarnya aku tuh punya microwave ya, tapi aku lebih suka digoreng pakai teflon kayak gini. Soalnya kalau di microwave itu jadinya eh, itu apa? Ini apa sih namanya? Sandwich roti tawarnya jadi keras kayak biskuit gitu loh. Jadi aku nggak suka. Aku sukanya roti tawarnya yang gosong tapi empuk. Ya nggak gosong banget sampai pahit gitu, enggak. Ada bau-bau gosongnya gitu. Nah, kalau di microwave kalau pingin bau gosong itu pasti keras kayak biskuit, jadinya nggak enak. Karena kalau dipanggang sekaligus dua roti itu matangnya nggak rata, jadi aku putuskan untuk satu persatu. Lihatlah, coklatnya merata kan. Dan selanjutnya aku kasih mentega. Kemarin-kemarin aku kalau makan mentega itu pasti muntah, karena kemarin kan asam lambungnya lagi naik, jadi nggak berminyak-minyak. Minum susu aja muntah. Terus aku sekarang minum kopi juga cuman kopi doang, nggak pakai gula gitu, kopi pahit gitu. Tapi anehnya kopi Nescafe itu loh, tanpa gula rasanya asam. Oke, aku udah makan nih. Aku udah selesai makan sandwichnya, sekarang aku pengen makan jeruk. Aku nggak ngopi dulu, ngopinya ntar jam-jam 12 gitu. Aku pengen makan jeruk dulu. Kalau makan jeruk sambil ngopi juga di perut nggak enak, nggak match gitu loh antara jeruk dengan kopi. Kopi itu ya makannya roti, harusnya tadi itu minum kopi. Kalau minum kopi ya jangan makan buah seperti itu. Ini kayaknya jeruknya agak asem deh. Jeruk apa ya namanya, orange. Di Hongkong mah banyak banget macam-macam jeruk. Oh ya, kemarin kan udah cerita ya. Susah banget ini dikupas. Kalau di Taiwan orange ini namanya kan liutin, lebih kecil bentuknya. Terus kalau makan itu nggak dikupas, diiris gitu. Jadi ya diiris beserta kulitnya gitu. Satu jeruk jadi 6 atau jadi 4 gitu kalau terlalu kecil. Lalu ngupas kayak gini loh susah, tau gak sih? Apalagi aku habis gunting kuku, jadi nggak ada kukunya. Kalau pakai pisau ya lebih susah lagi. Terus aku sigar kayak gini, sigar apa dibelah terus dimakan satu-satu. Coba asam apa enggak? Ternyata bener asem. Nenekku pasti nggak suka ini. Aku udah selesai makan jeruknya dan sekarang aku mau masak kare ayam. Kemarin kan aku beli ayam, terus ayam satu itu belum dipotong-potong. Ayam seger deh kayaknya. Nah, aku potong-potong pakai pisau gitu, kurang ukurannya nggak gede banget, terus pisaunya kan nggak tajam, jadinya capek gitu, potongannya gede-gede kayak gini, jadi aku gunting lagi. Nah, saat aku motong-motong ayam itu, nenekku penasaran. Dia yang lagi ngopi, makan roti dan ngopi, dia bangkit dari tempat duduknya terus menghampiri aku di dapur, lalu tanya padaku, kamu lagi ngapain gitu, dalam bahasa Kantonis. Terus aku bilang, aku lagi motong-motong ayam nek. Kok berisik banget? Ya iyalah, orang
pisaunya nggak tajam gitu, aku jawabnya. Nah, ini wajannya udah aku panasin ya guys, sudah sedikit panas. Lalu aku masukkan minyak goreng, lalu ayamnya digoreng seperti ini. Aku nggak tahu juga kalau teman-teman itu bikin kare ayamnya kayak mana, ayamnya digoreng atau dicemplungin berbarengan dengan tomat ya. Kok tomat sih, itu loh kentang dan wortel gitu kan biasanya campurannya. Biasanya kalau bikin kare itu kan ada yang cong apa sih, bawang bombay. Karena tadi ini aku belanjanya kemarin, hari ini nggak belanja, terus bawang bombaynya nggak kebeli, jadi aku pakai bawang merah aja. Males mau keluar, kalau keluar tuh ya yang mau dibeli kan bawang bombay, ntar belinya yang lain lagi gitu kan. Sayuran di dalam kulkas masih ada, aku nggak suka loh kalau sayuran di kulkas masih ada terus belanja lagi. Biasanya itu ketumpuk-tumpuk nggak kemasak, kecuali kalau ada angin topan gitu baru, meskipun di dalam kulkas ada sayuran aku belanja lagi untuk persiapan 3 hari gitu. Biasanya kan angin topan 3 hari gitu, para pedagang nggak dagang, soalnya takut, bukannya takut, nggak dapat kiriman dari Cina kan. Semua barang-barang ini kebanyakan dari Cina loh, sayuran Cina kan lebih dekat. Hongkong kan desanya itu sedikit, jadi nggak mencukupi untuk semua warga Hongkong, para petaninya kalau menanam, jadinya ya impor dari Cina. Nah, kemarin itu ada angin topan gede banget selama 3 hari itu, jadi ya dagang sayurnya juga tutup karena dia nggak ada stok buat dijual. Untung aja kemarin aku beli kentangnya kecil-kecil. Sebenarnya ini kentangnya mau aku buat sarapan, tapi nenek kemarin malam gitu nanya ke aku, kamu tadi kan beli ayam, mau diapain ayamnya? Terus aku jawab, mau dibuat sup nek, aku pengen kare, kata dia. Ya udah, aku terus bikinin kare hari ini gitu. Nah, ini ada honglopo apa sih, wortel. Aku tuh sering lupa loh kadang bahasa Indonesianya gitu, kebiasaan kan pakai bahasa Kantonis, Mandarin gitu, Inggris gitu, jadi sering lupa dalam bahasa sendiri kadang. Padahal bahasa Mandarinnya juga nggak bagus-bagus amat, tapi malah lupa bahasa sendiri gitu, aneh. Jujur saja aku tuh nggak begitu suka aroma kare ya, nggak tahu kenapa ya. Apalagi kalau karenya yang bikin itu dikasih santan, alah bikin perutku makin menari-nari gitu. Pengen muntah gitu, asam lambungnya semakin naik. Tapi aku sayur bayam yang dikasih santan, kalau dalam bahasaku itu bobor, itu nggak apa-apa. Aku pengen sayur bobor. Tapi besok tuh mau itu sih, mau yamcha apa sih, mau minum teh, jadi ya nggak makan di rumah, nggak masak gitu. Terus kalau misalkan aku masak sendiri, ntar itu sama adiknya nenek yamchanya, minum tehnya, ditanyain kok kamu nggak makan gitu. Pokoknya kalau diajak bareng minum teh, aku nggak boleh makan di rumah, soalnya ntar kalau makan di rumah pasti saat di restoran minum teh aku nggak doyan makanan mereka, soalnya kan aku udah kenyang duluan gitu. Susahnya di Hongkong seperti itu. Aku sebenarnya nggak suka loh makan restoran bareng majikan gitu. Nenekku kan termasuk majikan ya. Kalau majikanku mah nggak pernah ngajak aku makan di restoran, dia cuma ngajak nenek doang gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Kalau pas nenek diajak tuh aku di rumah sendiri, kan aku bisa masak seenakku aja gitu. Harusnya itu ya adiknya nenek itu ya, kalau ngajak nenek tuh nggak usah sama aku gitu loh, nenekku aja, terus aku ditinggal di rumah, dia yang nuntun. Soalnya di restorannya itu deket sini ya, deket jauh lah. Kalau bagi nenekku jauh, soalnya nenekku kan jalannya sempoyongan gitu, kalau nggak digandeng bikin khawatir. Jadi ya itu, adiknya nenekku nggak mau kalau ngajak nenekku minum teh nggak bareng aku, pasti ya harus sama aku gitu. Aku tuh namanya makanan itu nggak ada yang favorit banget gitu loh, semua makanan aku anggap sama. Pokoknya kalau makan itu jangan tiap hari itu aja. Kalau tiap hari itu aja ya bosen. Meskipun aku misalkan kayak aku suka banget bakso, tapi kalau tiap hari pagi siang sore selama 2 minggu makan bakso doang ya bosen. Makan bakso enak ya kalau 3 hari sekali itu juga enak.
Nah ini ayamnya udah agak menguning, aku mau balik-balik tapi nanti aja deh kalau udah benar-benar agak kering gitu. Ini meskipun sebagian kecil ada yang menguning tapi ada yang sebagian besar masih putih. Lalu aku masukkan aja bawang putihnya, bawang merahnya. Enggak, aku kasih bawang putih ya, ntar aku pakai itu aja, bumbu kemasan itu, bumbu kari. Nah kayak gini bumbunya botolan, ini sedikit pedas jadi aku kasih bumbunya sedikit aja, terus kasih air, terus kasih gula yang banyak. Soalnya nenekku itu suka manis, tapi ntar kalau misalkan adiknya nenekku kesini ya pasti dia bilang masakanmu manis gitu, dia kan nggak suka yang manis-manis. Adiknya nenekku tuh orangnya jaga banget makanannya, pokoknya makanan sehat gitu. Dia nggak pernah minum Coca-Cola, minum kopi doang, nggak pakai susu, bukan susu, nggak pakai creamer dan nggak pakai gula gitu kan, sehat itu. Sebenarnya kopi juga baik bagi kesehatan, tapi yang nggak baik itu ya kalau kita pakai creamer dan gula. Kopi baiknya buat bagian tubuh, yaitu bagian otak, bisa membuat kita tidak mudah amnesia katanya. Nah biar kuah karenya mengental, jadi aku kasih seduhan bubuk maizena. Kan kareku tidak pakai santan, jadinya pengentalnya ya ini tepung maizena yang dikasih air. Tepung maizena baik buat lambung, daripada santan itu nggak baik loh buat lambung. Nah aku masukkan tepung maizenanya, terus dimasak pelan-pelan seperti ini. Sebenarnya bumbu karinya itu udah ada asinnya, tapi karena aku ngasih kebanyakan kuah jadi tadi kurang asin, ntar juga kemanisan karena banyak gulanya. Kalau aku sendiri sih tidak suka masakan yang manis, tapi nenekku kan suka masakan yang manis. Memang aku sengaja kasih banyakin gula karena untuk menghilangkan rasa pedas di bumbu kari. Aku males bikin bumbu sendiri soalnya ribet. Sekarang udah jam 10 siang guys, nenekku udah bangun jadi aku harus menyiapkan sarapan untuk dia. Ini karinya entar buat siang, dia itu makannya jam 2an siang gitu kalau makan siang mah. Nah ini aku mau bikin kopi buat nenek dan buat aku sendiri. Kalau buat aku sendiri cuma kopi hitam, nggak aku tambahin creamer, soalnya di perut itu bisa menari-nari perutku kalau ada creamernya. Soalnya asam lambungnya itu belum sembuh, belum hilang lah istilahnya. Ya nggak bakalan hilang, orang lambung kan punya asam lambung sendiri, makanya kebanyakan gitu loh. Nah aku balik dulu ya roti tawarnya. Susah juga tadi pagi juga, kalau dua-duaan gini susah, tapi kok masih diulangin lagi ya, dasar diriku. Nenekku juga nggak suka kalau di manggangnya di microwave, karena ya itu keras kayak biskuit ya, jadinya aku panggang satu persatu aja. Harus sabar ya, jangan serakah ya, karena tadinya aku pikir untuk menghemat waktu dan menghemat gas. Nah aku mau merebus air agar mendidih, terus mau aku siramin ke kopi. Nah kalau roti tawar sandwich untuk nenek itu pinggirnya harus digunting-gunting kayak gini. Kalau enggak ntar itu juga nggak dimakan, nggak kayak aku. Nenekku juga nggak suka itu sama alpukat, dikasih cheese yang agak asam itu diublek-ublek terus dijadikan selai di sandwich ini, di roti tawar ini. Soalnya aku pernah nyoba, dia bilang lain kali jangan bikin kayak gini ya, pakai mentega aja udah gitu. Saran adiknya nenek itu gimana sih ya, dia yang suka ya biarinlah dia sendiri yang suka, jangan kasih saran ke orang lain gitu. Ini loh pakai ini enak kan. Orang lain merasa itu enak tapi belum tentu ke saya itu enak, ke nenek itu enak gitu loh. Selera orang itu beda-beda meskipun saudara kandung. Dia ya kalau datang ke sini adiknya nenek itu, aku sambil curhat ya. Aku makan juga ini kulitnya. Sambil curhat dulu. Oh iya ini udah mendidih, terus aku siramin. Curhat ya. Adiknya nenek itu kalau kesini tuh bikin repot. Kalau kesini tuh aku mau makan, kamu masak apa gitu. Udah dimasakin
kayak itu ya, terong dikecapin sama apa, daun bawang. Nenekku sukanya kan pakai kecapnya pakai kecap manis, terus dia komplain ini masakannya kemanisan gitu, padahal nenekku kalau nggak manis itu nggak bakalan suka. Oh ya guys, ini karenya udah matang nih kan, udah mendingin. Tadi udah aku matikan kompornya, hanya saja saat mematikan tidak aku on. Aku ambil separuh saja, separuhnya buat besok, lagian juga nggak bakalan habis. Sebenarnya masih lama sih waktunya makan siang, memang baru jam 11, tapi aku isi beras dulu biar aman gitu. Soalnya aku pernah ya waktunya makan, sayurnya lauknya udah matang, berasnya belum dicuci kan jadi aneh. Kalau aku sendiri kalau udah ada kentang ya nggak makan nasi, soalnya kentang itu kan ada karbohidratnya, bukan ada, emang karbohidrat, jadi ya sama nasi itu sama aja. Nah ini udah aku cuci bersih ya, air untuk mencuci beras dan untuk memasak itu beda. Nah ini ada selada yang kayak kubis ya, ini selada lalap kalau kataku mah. Kalau yang panjang-panjang itu selada sayur, sebenarnya sama aja lah, tapi ini lebih crunchy, lebih cute, lebih renyah gitu. Nenekku tidur lagi guys, gimana ya, aku lapar banget, aku mau makan dulu aja deh. Ini aku angkat dulu kari ayamnya buat nanti. Nah ini yang aku sisain ini untuk aku mau makan dulu aja. Terus ini selanjutnya aku panasin pakai bumbu kari dan ini buat aku doang. Tadinya mau aku makan mentah, kok aku nggak begitu doyan gitu loh makanan mentah. Kalau nenek itu enggak ding, aku pernah masakan dia pernah kayak selada mentah, apa namanya, kali-kali aku pakai udang, terus bumbu wortel mentah, bumbu sama respect itu apa ya, kertas beras. Kali aku bikin sendiri, tapi ntar aku mau makan dulu ya. Selanjutnya aku mau masak sup miso dari Jepang. Ini favorit nenek aku, padahal ya nggak begitu enak. Nah ini adalah misonya. Miso itu terbuat dari beras yang digiling kasar, terus kacang kedelai juga digiling kasar. Tadi itu udah habis satu kotak, udah aku koret-koret. Terus ini aku mau buka yang baru, tapi ini lebih hitam ya, mungkin lebih asin juga. Aku tuh pernah bikinin nenek supnya orang Indonesia gitu, yang pakai wortel, pakai kubis, pakai buncis, pakai kentang, terus pokoknya bumbu Indonesia banget. Nenekku nggak doyan, dia sukanya ya sup-sup Jepang, ala Jepang gitu suka, terus sup-supnya orang Cina gitu juga nggak semuanya suka. Siapa mungkin aku saja yang nggak bisa masak ya kali. Kalau sup miso nori Jepang itu pasti ada tahunya, dan tahunya itu harus tahu sutra kayak gini. Kalau tahu yang biasa aja itu nggak enak. Nah ini nori khusus buat sup, aku cuci dulu ya. Biasanya dulu sih kalau anaknya adiknya nenek atau keponakannya nenek pernah ngajarin aku masak, itunya harus direndam dulu, tapi aku nggak direndam, cuman tak guyur aja deh, ribet. Habis dicuci langsung aja dimasukin norinya. Nah tahunya mau aku lepasin ke piring, mau aku iris-iris kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam sup. Kalau kataku mah masakannya orang Hongkong itu lebih simpel, cemplung-cemplung aja, bumbunya nggak ribet, nggak kayak masakan Indonesia. Aku nggak bisa lo masak ingkung gitu, ribet lah kataku. Masak apa lagi ya, masakan Indonesia banget lah pokoknya. Nah ini aku gunting daun bawangnya, ntar dikasihkan ke supnya, ditaburin kayak gini kalau udah matang. Dan sekarang saatnya menyantap, belum ding.
Ini adalah sayur terong sisa tadi malam, habis separuh sama nenek. Karena terongnya digoreng jadi aku nggak ikut makan. Kan udah aku bilang aku lagi asam lambung gitu, nggak doyan melihat yang berminyak-minyak itu, udah hilang nafsu makannya. Ya gitu deh kalau lagi kambuh itu asam lambungnya. Tapi kalau udah sembuh ya doyan aja sih. Sebenarnya nenekku itu nggak terbiasa makan sayur sisa, tapi kalau terong itu pernah ya aku kasih sayur sisa itu, sebenarnya mau buat aku aja waktu itu, tapi nenekku ternyata ikut makan, jadinya nggak nggak jadi aku habisin. Kan aku sayang sama dia gitu kan, aku seorang pembantu kastanya lebih kecil, jadinya aku ingin memberikan makanan yang terbaik buat dia, jadi nggak aku kasih makan makanan sisa. Tapi berhubung dia makan juga, jadi ya aku kasih deh. Oke, ini adalah masakan makan siang nenek Hongkong. Tadi aku udah kenyang. Oke guys, makan siang udah selesai dan aku udah cuci piring. Aku sekarang mau mengupas ini mangga. Kayaknya mangga Thailand deh. Kemarin kan aku belinya, kemarin itu dua biji $20, berarti kan satu bijinya $10. Kukira masih mentah loh guys, ternyata dalamnya udah kuning kayak gini. Aku beli kan satunya warna kuning, satunya warna hijau, biar kataku biar matangnya nggak bersamaan. Terus yang warna hijau aku taruh di luar, nggak taruh di dalam kulkas enggak. Nah ini udah 2 hari di luar, terus aku kupas karena aku rasa udah matang. Lagi pula yang kemarin yang warnanya kuning udah habis. Nenekku suka banget sama mangga, apalagi mangga yang manis. Kalau yang asam mangga, kalau aku sukanya yang nggak terlalu manis juga nggak terlalu asam, maksudnya gini loh, manis tapi ada sedikit asam-asamnya. Nah susah banget ini dikupas, lari-lari, maksudnya licin gitu loh di tangan. Aku taruh di talenan aja, mungkin sedikit membantu, tapi tetap aja lari-lari seperti ada nyawanya gitu. Sebelum aku mengupas mangga kan cuci tangan dulu, lagi pula tadi kan mangganya juga aku cuci, jadinya bersih lah tanganku dan mangganya ini. Karena susah jadi aku pakai lading aja, pakai pisau aja kayak gini, karena pakai itu pengupasnya susah banget. Terus aku rajang-rajang atau diiris-iris. Rajang sama iris itu sama nggak sih? Kalau kataku rajang itu bahasa Jawa ya, kalau iris-iris bahasa Indonesia kayak gitu. Susah banget loh guys, ribet, ini terlalu besar mangganya. Kalau tempat untuk mengiris-iris jadi nggak ada tempat, maksudnya habis gitu. Sisanya sempit. Kalian suka mangga nggak? Kalau aku suka banget, semua mangga aku suka. Aku ambil piring kecil dulu buat nenek ya, yang segini itu buat nenek udah cukup. Dia makannya nggak banyak, tapi ya harus makan. Nggak suka buah juga, makanan sehat itu dia nggak suka, malah sukanya yang junk food gitu, kayak Coca-Cola gitu maksudnya. Terus minum kopi sehari itu bisa 3 gelas, yang nggak setiap hari tapi sehari bisa kuat 3 gelas gitu loh. Setiap hari itu pasti rutin 1 gelas itu pasti. Terus Coca-Cola juga tiap hari 1 botol, bukan botol ya, 1 kaleng kecil itu loh yang isinya 1 gelas kalau kalengan gitu ya, bisa habis, kadang habis 3 botol juga. Tapi paling paling sering itu 1 botol, bukan 1 botol 1 kaleng maksudnya. Oke guys, ini saatnya memasuki makan malam. Udah jam 7, aku baru mau masak, soalnya tadi kan nenek makannya kesiangan apa kesorean ya, jam tadi kan dia tidur tuh jam 3 baru bangun, jadi masakan udah siap dia tidur, aku nggak berani bangunin, jadinya aku itu tutupin aja, terus saat dia bangun aku angetin tuh. Nah ini tomat mau aku bikin telur tomat gitu, dioseng-oseng. Di Indonesia aku belum pernah masak telur tomat loh, ini orang Cina itu terkenal banget telur tomat. Karena aku rasa tomatnya kurang, yang tomat sayur ini cuma 1, jadi aku putuskan pakai tomat cherry, tomat buah yang tidak seharusnya dimasak, cuma dimakan langsung.
tadi tidak aku cuci ya guys, karena sebenarnya ini udah dicuci 2 hari yang lalu. Terus aku masukin ke kotak white paper ya gitu, apa sih kotaknya namanya, nggak tahu lah, pokoknya di dalam kotak itu. Jadi kalau aku makan tinggal makan aja, nggak nyuci lagi. Nah ini jadi nggak aku cuci lagi saat diiris-iris. Saatnya panasin wajan, karena ada air jadinya aku lap dulu. Ini lap khusus ya, lap khusus buat piring, jadinya bersih. Aku lapnya juga beda-beda, nggak ada yang ngatur aku sih di sini. Lap piring, lap meja itu harus dipisah-pisah, tapi aku sendiri yang jijik gitu kalau lap meja terus buat lap piring. Tapi kalau pembantunya nenekku tuh kalau datang ke sini, bukan pembantunya nenek, pembantu adiknya nenek, kalau datang ke sini itu dia kadang bantuin aku. Kalau pas banyak tamu itu ada 10 tamu di sini, dia bantuin aku masak gitu. Dia nggak bisa bedain, udah aku bilangin ini untuk lap sekitar sini, untuk lap kompor atau lap meja. Nah ini untuk khusus untuk perabot dapur yang bisa dimakan, maksudnya bisa untuk alat makan kayak sendok, piring, gelas kayak gitu. Tapi tetap aja aku perhatikan itu, tetap aja lap piring dibikin buat lap meja. Jadi aku agak-agak gimana, aku mau marahin dia nggak enak, kayak orang Filipin gitu. Jadi aku biarin aja lah, lagian juga nggak tiap hari. Terus habis dia pergi ya aku itu piringnya aku bilas lagi. Sambil menghangatkan supnya ini, tadi siang kan nggak habis. Terus kata nenek juga keasinan, mungkin misonya kebanyakan, jadi aku tambahin air. Nah ini aku mau goreng telur ceplok. Telurnya ntar mau dimasukin ke dalam tomat. Kalau aku sama orang lain cara masak tomat telurnya itu beda ya. Aku pernah lihat tutorial orang itu kalau masak telur tomat itu tomatnya dikasih saus tuh. Nah kalau aku enggak. Terus karena adik nenekku datang ke sini ketika aku masakin tomat telur, itu dia bilang gini, kok kamu yang masak enak ya, beda sama Rebecca gitu. Saya membantunya gitu. Emang kenapa? Dia nggak tahu, rasanya itu aneh ya, aneh lah. Aku kan nggak tak kasih saus tomat, jadinya itu lebih alami gitu mungkin. Nah aku kasih garam sama gula aja, terus dimasak dengan api kecil. Nah airnya ntar keluar sendiri, jadi nggak usah dikasih air. Kalau aku lihat tutorial orang-orang itu dikasih air juga, terus dikasih saus tomat. Kalau aku beda, nggak kasih air. Soalnya kalau dimasak pelan-pelan kayak gini, nantinya juga akan berair. Nah itu apa namanya, karinya aku masukin ke dalam rice cooker agar tidak susah payah untuk menghangatkan. Ini tomat buahnya itu keras ya guys, jadi aku bejek-bejek gini, soalnya kulitnya nggak aku kupas, susah lah, orang kecil banget gimana ngupasnya. Ini udah berair kan, ini air alami, maksudnya nggak aku kasih air. Terus itu telurnya dimasukin, tapi telurnya tengah-tengahnya nggak begitu matang ya guys, biar ntar matangnya bersamaan dengan tomat. Kalian boleh coba deh cara aku masak telur tomat kayak gini, nggak usah dikasih air tapi dimasak pelan-pelan. Nah aku mau menyiapkan buat makan malam. Hal yang pertama aku mewadahin supnya dulu, karena supnya terlalu panas, nenekku nggak suka terlalu panas. Lalu aku keluarkan kari ayamnya. Panas banget, aku tadi lupa nggak pakai campal kayu. Nah ini telur tomatnya mau aku wadahin ke dalam piring. Nggak tahu ntar nenekku suka apa enggak ya, nggak ada sayurnya, maksudnya lauk semua gitu, kata sayurnya cuma tomat doang, nggak ada ijo-ijonya. Nggak apa-apa deh. Nah ini karinya aku ganti piring, soalnya kalau piring stainless kayak tadi dia nggak suka, kurang cantik katanya. Oke, saatnya makan malam. Nih lihatlah, telur tomatnya habis tapi karinya tinggal sedikit. Nah ini cucianku banyak banget. Aku juga heran, masak cuma 2 orang yang makan tapi cuciannya sama aja banyak gitu, kayak 5 orang di rumah ini. Jadi ribet deh. Karena untuk memudahkan saat mencuci, jadi wajannya aku rendam dulu beberapa saat, terus aku tinggal nyuci yang lain, jadi ntar
nyucinya gampang gitu. Ternyata wajan anti lengket juga ya, aku nggak berani menggosoknya, jadi direndam aja biar enak juga, biar ntar teflonnya tidak rusak. Oke, aku saatnya mencuci. Aku rekam semuanya saat aku mencuci, takut videonya kepanjangan. Ini aja udah kepanjangan ya guys. Sekarang cuciannya udah bersih semua. Nah, aku mau bikin jus jeruk buat nenek. Biasanya tuh kalau manis aku ngejusnya 2, sekarang karena ada rada asam gitu jadinya 1 aja. Syukur-syukur diminum habis, kadang tidak diminum sama dia. Tapi kan dia butuh vitamin C, jadi terpaksa aku kasih aja jus jeruknya. Kalau dikupas gitu kayak cara aku makan, dia nggak bakalan doyan, apalagi ini asam. Jadi kalau di jus gini kan tinggal teguk-teguk gitu aja, nggak ribet ngunyah gitu. Nenekku sedang membaca buku. Habis ini aku mau mandi terus bobok cantik. Kalau sesekali juga bantuin nenek pijat, tapi dia sungkan kalau aku yang mijet. Nah, ini adalah gelas kesukaan nenek. Aku pernah minum gelas pakai gelas tadi itu loh. Bukan dimarahin, itu gelasku kok kamu pakai gitu. Nah, aku mau minum ini apa, jeruk lemon. Tadi pagi udah minum, ini mau tidur juga minum. Jadi bangun tidur minum jeruk lemon, mau tidur juga minum jeruk lemon. Pokoknya minum favorit aku banget deh. Karena lagi pula lemon kan nggak ada kalorinya, biar bisa untuk diet lah, menurunkan lemak. Oke, sampai di sini videonya, bye bye.